Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Berjumpa lagi dengan Sora dengan pembacaan sesi hari ini. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, sebelum Sora memulai sesi hari ini, Sora akan memperkenalkan produk terbaru yang sudah siap ya. Setelah Sora menunggu begitu lama, ini adalah namanya Healing Heart Necklace ya. Jadi ini adalah liontin yang berisi batu rose quartz ya. Ini batunya kayak pebbles kecil-kecil gitu, dan dia kalau digoyangin itu batunya bisa goyang yang di dalamnya ya. Ini batunya adalah rose quartz asli ya, berbentuk serpihan. Rose quartz sendiri adalah batu dengan terkoneksi dengan cakra hati dan terhubung dengan keberuntungan cinta. Nah, terus Sora bedanya apa dong ini sama yang kupu-kupu ya? Jenis batunya sama, tapi Sora memprogram dengan energi yang berbeda. Ini tetap keberuntungan cinta, tetap aura yang positif, tapi Sora tambahkan untuk yang ini khusus Sora booster dengan energi fokus banget ke healing, khususnya untuk kamu yang trauma-trauma berulang, kekecewaan berulang. Terus buat kamu yang punya pola-pola yang berulang, kamu bisa banget beli ini. Ini harganya cuma 195.000 aja ya. Ini kalungnya dari tali ya, dari leather. Nah, kamu bisa ganti ini liontinnya ya. Kamu bisa ganti talinya pakai, terserah kamu pakai rantai apa ya. Ini harganya cuma 195.000 aja di luar ongkos kirim. Sekarang Sora stok sangat terbatas. Ini Sora program langsung ya teman-teman. Jadi kalau namanya beli barang di Sora itu nggak bisa cepet-cepet, karena ini barangnya balik lagi nih import, dan sudah Sora program khusus. Ini bagus banget. Jadi teman-teman, untuk kamu yang mau gelang kupu-kupu, lalu kamu untuk mau beli yang necklace-nya, itu boleh banget. Jadi kamu bisa jadi dua ya, dengan fungsi yang berbeda, dan yang pastinya buat koleksi juga. Sora pilih yang ini tuh ada alasannya, karena ini adalah simbolisasi hati atau perasaan ya. Ini bagus banget. Ini nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Sora tuh pilih dulu sebelum Sora program. Jadi dalamnya beneran batu rose quartz. Oke, dan buat teman-teman cowok, please budayakan nyimak dan jangan protes dulu. Pasti kamu nggak nontonin video Sora semuanya. Kalau kamu udah nontonin, kamu udah tahu bahwa Sora udah launching produk baru. Video udah Sora upload. Kalau di kolom community juga Sora udah masukin, dan di dalam Instagram juga Sora udah masukin. Sora udah launching namanya Brave Lion Bracelet. Ini buat teman-teman yang cowok. Sora udah jelasin dari kemarin ya. Ini buat teman-teman yang divine maskulin atau yang laki-laki ya. Ini adalah hematite ya, singa, dan yang ini adalah cat tiger eye. Mereka berfungsi untuk menambah karisma, terus habis itu juga menambah keberanian ya, kepercayaan diri untuk kamu yang mungkin kurang percaya diri, labil gitu ya, sehingga energi laki-lakinya lebih keluar ya. Bisa kelihatan lebih jantan, lebih maco, dan sebagainya. Ini dari magnet teman-teman. Yang ini genuine leather. Sora sengaja pilih yang bagus ya, sehingga kamu pada saat pakai juga tetap merasa ini kece. Ini diukir ya teman-teman. Oke. Ini semua batu asli ya. Ini 200.000. Oke. Dan yang kupu-kupu seperti biasa selalu ada ya. Yang ini adalah 165.000. Ini adalah butterfly soul bracelet ya. Kupu-kupu dari rose quartz juga sama, untuk healing, untuk yang sering punya energi negatif gitu ya, sering marah-marah dan sebagainya, energi yang gak bagus, itu bisa pakai ini. Ini yang maskulin, ini yang feminim, dan yang feminim sudah ada 2 jenis ya. Jadi teman-teman yang aduh Sora aku pinginnya kalung, nah itu udah ada ya. Buat teman-teman yang komplain terus, Kak Sora aku keringetan, aku bingung kamu keringetannya itu ngapain gitu, asal nggak dipakai di olahraga, saya rasa nggak masalah gitu, kecuali kamu pakai buat olahraga. Kalau olahraga kan keringetannya berlebihan banget. Dan kayak untuk kalung ini kan tinggal kamu taruh di depan baju kamu gitu, jadi nggak akan sentuhan kulit juga sama kamu sebenarnya gitu ya. Jadi yang ini 195.000, 200.000, 165.000, semua bisa diorder di Sora, di @sora_tarot di Instagram, atau tinggal klik link di bawah ya. Jadi stop komplain atas segala sesuatu yang nanti malah kelihatan banget kalau kamu nggak nyimaknya ya. Kalau kamu follower lama, kamu selalu nontonin Sora videonya, pasti akan tahu bahwa Sora sudah upload dan sudah jualan barang yang baru. Sora nggak tahu sampai kapan Sora bisa jualan ini. Ini lagi kepengen dan sudah ada barangnya. Sora nggak tahu sampai kapan stok ini ada. Ini tidak selalu ada ya. Dari supplier akan ada waktunya mereka habis, nggak ada gitu ya. Dan akan ada waktunya juga mungkin Sora terpanggil untuk melakukan yang lain, bukan yang ini ya. Jadi Sora nggak tahu Sora akan jualan gelang ini sampai kapan, sampai stoknya masih ada, karena stok itu kan juga bisa habis namanya barangnya.
Jadi silakan beli ya, investasi untuk diri kamu sendiri ya. Ini cuma setara ini kok 4 gelas Starbucks. Kamu kalau beli Starbucks itu sekali beli itu 50 ribuan. Oke. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Sora. Sekarang kita akan memulai pembacaannya dari sebuah tema tentang judul adalah yang semakin menjauh dari kamu malah semakin merana ya. Ada seseorang yang malah makin menjauh dari kamu nih, dia malah merasa semakin merana. Jadi di sini bingung dia, kenapa kok dia makin menjauh malah makin merana ya. Yang semakin menjauh darimu semakin merana. Kita melihat dulu siapa energi orang ini. Semoga ada hal-hal baik selama pembacaan ini. Oke. Yang pertama, wow. Seseorang yang kalau Sora lihat di sini adalah seseorang yang hidupnya terpuruk dan jatuh ya. Begitu banyak kelelahan, begitu banyak kegagalan, dan begitu banyak beban mental ya yang Sora rasakan di sini ya. Ada banyak hal-hal yang dia merasa dia tidak punya tenaga dan tidak punya optimisme dalam menghadapi kehidupan ini ke depannya. Banyak hal gagal dalam hidupnya. Mungkin kerjaannya, mungkin dalam keluarganya gitu ya. Sehingga kalau Sora lihat di sini, kamu banyak dari kalian yang dia itu menjauh atau dia pasif atau dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Di sini kalau Sora lihat komunikasi juga sudah diusahakan tapi tidak ada komunikasi ya. Mungkin ada komunikasi yang tidak bergeming di sana. Artinya kamu bisa saja dia nggak ngerespon kamu gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan ini itu kamu merasakan bahwa hubungan ini telah banyak diupayakan, telah banyak diusahakan ya. Hubungan ini telah banyak kamu mencoba untuk bersabar, mengerti dan menjaga hubungan ini dan berusaha memantau terus perkembangannya. Tapi ternyata hal seperti ini yang terjadi ya. Jadi di sini mulai ada ketakutan dan keraguan gitu. Hubungan ini tuh sebenarnya bisa nggak sih jalan ke depan lagi gitu loh. Kenapa? Karena hubungan ini tuh seperti kayak kamu merasa bahwa usaha-usaha jalan-jalan yang sudah dilakukan itu tidak apa ya, tercapai. Mungkin orang ini banyak bilang sama kamu sabar dulu, tunggu dulu, nanti dulu, kayak gitu loh. Ya, sebentar ya aku sambil ngecek mic-nya nge-record gak? Oke. Sekarang kita melihat siapa ciri-ciri orang ini. Ini kondisinya dia ya. Kamu di sini kondisinya dia terpuruk, kamu di sini masih ada kondisi kayak ragu-ragu. Haruskah maju terus sama dia? Ingat bisa vice versa ya. Wow, orang ini sangat berfokus sekali terhadap masalah finansial. Itu sangat-sangat terlihat dengan jelas. Finansial abundance jadi sesuatu yang sangat berarti orang ini. Kemakmuran, energi dari manifestasi yang besar ya. Jadi kalau Sora lihat, yang menjadi kendala kemungkinan besar dari hubungan ini itu juga adalah soal masalah keuangan yang sangat besar, kemakmuran yang sangat besar ya. Yang berikutnya adalah seseorang yang punya ambisi dan keinginan yang kuat ya. Orang ini itu ada sisi kepo di dalam dirinya dia, ada sisi exploring di dalam dirinya dia ya. Dan orang ini banyak melakukan perjalanannya, mungkin sebagai hobi ataupun sebagai pekerjaan. Banyak yang mesti traveling, ada yang mungkin juga sedang merantau gitu ya. Orang ini ada yang bekerja dengan industri yang berhubungan dengan keuangan atau apapun juga yang berhubungan dengan transportasi. Oke. Di sini Sora melihat bahwa orang ini sangat berfokus banget sama segala sesuatu tentang karirnya dia, keberhasilannya dia, kerjaannya dia, ya. Orang ini itu banyak sekali ketidakyakinan, ketidakjelasan, ilusi di dalam pikirannya, karena sebenarnya dia pun sendiri masih mungkin meraba-raba apa yang sebenarnya dia mau, apa yang harus dia utamakan. Jadi di sini adalah ada yang kepingin karir, ada yang pingin kesuksesan, ada yang pingin mengutamakan keluarga dan sebagainya. Tapi di sini area-area fokusnya dia itu abu-abu ya. Soal lihat di sini, ya. Seseorang itu yang harga dirinya sangat tinggi, seseorang yang pingin sekali diikutin. Energi-energi dari kesuksesan itu sangat mendominasi orang ini. Jadi ambisi terbesar dari orang ini adalah ingin menjadi sukses dan berhasil.
direkognisi ya, direcognize-nya. Kenapa? Jadi mungkin saja orang ini pernah diremehkan karena kondisi ekonomi dia yang tidak begitu baik, atau dia mengalami kurang dipandang sama lingkungannya dia gitu loh ya. Jadi kayak pingin membuktikan loh, aku bisa jadi orang berhasil, aku bisa jadi orang yang sukses. Di sini energi-energi dari divine maskulin kuat ada di dalam pembacaan ini. Orang ini banyak banget denialnya. Dia tuh sering banget denial sama perasaan dia sendiri, sama pikiran dia sendiri. Tipenya kalau ada apa-apa, kadang-kadang kalau lagi stuck menghindari. Menghindari bukan cuma kamu, menghindari dirinya dia sendiri, gitu loh. Dan apa namanya, kalau yang Sora lihat di sini ada keraguan-raguan. Dia kadang-kadang menolak untuk apa sih yang harusnya dia lihat itu dia tolak ya. Jadi dia kadang-kadang tidak berani untuk melihat kenyataan. Karena apa? Dia lebih memilih untuk melihat apa yang mau dia dia lihat ya. Dan meskipun kadang-kadang kondisinya udah jalan buntu, sudah nggak bisa dijalankan, dia tetap kadang-kadang suka dalam tanda kutip suka apa ya, Sora bilangnya ya, suka maksa gitu loh. Udah tahu buntu tapi tetap aja masih dipaksakan sama dia. Oke, kita kena ciri-ciri tambahannya. Sekarang kita mau lihat siapakah ya yang semakin menjauh dari kamu tapi malah semakin merana. Kita mau lihat dulu ciri-cirinya ya. Oke, Sora akan ambil beberapa. Satu, ini tutup mata ya teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita mulai ciri-cirinya dia. Yang pertama, inner circle. Jadi kamu kenal juga sama orang ini, itu nggak jauh-jauh beda dari inner circle kamu. Ya masih sekitar situ-situ aja lah ya, kalau yang Sora lihat. Dan di sini ada juga yang kamu banyak aktif sama dia, ya berkenalan atau mungkin aktif berhubungan, atau dia bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan sosial media. Dan selain itu, dia bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan jasa. Ya, jadi kan namanya kerjaan itu ada produk, ada jasa. Kerjaan dia itu yang berhubungan dengan jasa. Oke. Terus kalau sholat di sini dia orang yang suka sekali makan perdagingan. Mungkin suka makan ayam bakar, suka makan sop iga, suka makan sop buntut, suka makan steak. Pokoknya yang daging-dagingnya. Oke. Selain dari situ dia juga ada yang statusnya itu sudah berpisah dengan pasangannya. Ya, jadi ada yang mungkin berpisah, cerai, itu ada, tidak semua ya. Dan dia sangat suka segala sesuatu yang asam-asam ya. Mungkin dia suka buah yang asam, dia mungkin suka makan rujak atau asinan yang asam. Jadi sesuatu yang rasanya asam, tom yum kayak gitu ya. Terus di sini ada yang schoolmate. Nah, jadi kalau nggak dia inner circle kamu, dia kenal sama kamu dari sosial media, dia juga ada yang teman bekas sekolah kamu dulu. Ya, itu ciri-cirinya dia. Oke. Sekarang, kenapa kita coba lihat dulu ya? Apa sih yang membuat dia menjauh dari kamu? Apa yang membuat dia menjauh dari kamu? Ya. Kalau Sora lihat di sini, salah satu yang membuat dia menjauh adalah fokusnya dia. Ya, fokusnya dia itu sekarang sedang ibaratnya matahari itu juga diarahkan kepada fokusnya dia. Nah, fokusnya dia itu sekarang lagi sesuatu yang lain. Ya. Oke, ntar Sora keluarkan dulu ya. Oke. Dia memilih untuk menjauhkan dari kamu karena memang sekarang fokusnya dia lagi terhadap sesuatu yang lain. Lagi ada fokus dan hal lain yang sedang fokus dia kerjakan. Ada sebuah awal baru atau sebuah bibit yang sedang dia kerjakan. Ini bisa jadi adalah ada hal-hal yang sedang dia fokuskan. Bisa saja memang pekerjaannya dia, hal yang harus dia fokuskan saat ini. Dan di sini kalau Sora melihat dari segi pikiran, dia memilih untuk membatasi hal-hal yang harus dia pikirkan dulu pada saat ini. Karena ada fokus yang harus dia kerjakan yang lain, prioritas dia apa. Ya.
Tuh kan? Karena kalau Sora lihat, dia merasa bahwa aksinya dia, fokusnya dia itu harus kepada sesuatu yang mau dia kerjakan dulu, ya, entah kerjaan baru, entah bisnis baru, ya. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak mau atau tidak bisa untuk membelah dulu pikiran dia terhadap sesuatu yang lain. Jadi fokusnya memang benar-benar terhadap yang lagi mau dikerjain depan mata ini. Kayak benar-benar mesti fokus ke sana. Ya, karena ini adalah segala sesuatu yang sudah sangat dia impikan atau sudah sangat dia damba-dambakan. Jadi di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan apa yang mau dia kerjakan. Kalau Sora di sini banyak berhubungan dengan kerjaan dan keuangannya. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, dia pingin banget bisa fokus ke arah sana. Ke arah mewujudkan impian dia. Ya, kita lihat faktor lainnya, mungkin apa yang menjadi fokus dari hubungan ini, kenapa dia menjauh, ya. Kan? Kalau Sora lihat di sini banyak dari mereka itu yang nggak berpikir jauh, jadi ngikutin ego, ya. Pokoknya pingin fokus dulu ke sana, gitu ya. Jadi langsung bergerak itu tanpa pikir panjang, langsung aku mau fokusnya ke sana. Ya, jadi abai terhadap segala sesuatu yang lain, impulsif. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ada banyak yang impulsif terhadap apa yang dia lakukan. Kita lihat lagi faktor lain. Tuh kan? Kalau Sora lihat di sini banyak yang pingin banget fokusnya terhadap apa yang mau dia kerjakan. Kenapa? Karena dia merasa dengan adanya fokus tentang hal lain soal diri kamu, itu bisa menjadi sesuatu yang akan berpengaruh menurut dia. Jadi dia merasa bahwa orangnya itu sangat logika. Ya, jadi dia merasa bahwa kalau energi dan fokus aku terganggu dengan situasi-situasi yang lain, itu bisa ngebuat apa ya? Dia ngerasa bahwa aku bisa jadi nggak fokus nih, gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini, gitu loh. Dan under the deck-nya memang ada banyak situasi-situasi yang berubah, gitu loh ya. Di sini dia mengambil keputusan cepat begitu saja, ngikutin hawa nafsu dan hasrat. Jadi memang tidak berpikir panjang soal masalah menjauh dari kamu ya. Jadi cuma ngikutin hawa nafsu dan ego gitu ya. Jadi perubahan banyak gitu ya. Tapi di sini juga bisa mengindikasikan memang orangnya beberapa nggak mikir panjang dan moody. Oke. Cenderung moody. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa semakin menjauh dari kamu justru semakin merasa merana. Oke. Yang pertama, banyak sekali dari mereka yang menjauh dari kamu itu justru masih banyak mendapatkan intuisi-intuisi atau mimpi-mimpi tentang kamu. Ya, artinya orang ini meskipun tidak bersama-sama dengan kamu, itu banyak sekali memimpikan kamu. Ya. Semakin menjauh itu semakin terbayang-bayang kamu terus. Apapun bentuk mimpinya, dia sering banget memimpikan kamu yang dia merasa bahwa mimpi itu sebenarnya berisi pesan-pesan. Mungkin ada hubungan yang belum selesai, mungkin ada komunikasi yang masih terjalin, koneksi yang masih kuat di sana, gitu loh. Ya. Yang berikutnya adalah semakin dia menjauh dari kamu, semakin dia merasa bahwa semakin jelas terasa sebenarnya kalau ada koneksi di antara kalian. Intuisi tidak bisa dibohongi. Semakin jelas terlihat, semakin menjauh, semakin perasaan gelisah, semakin mimpi-mimpi itu datang dan intuisi dia merasakan bahwa kalian punya sesuatu. Semakin jelas terlihat ya koneksinya gitu. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada energi di mana sebenarnya ya dia ingin berusaha melepaskan kamu. Tapi semakin berusaha melepaskan, semakin energi dia tertarik ke kamu itu semakin kuat. Semakin banyak ombak-ombak dan perasaan-perasaan yang datang mendesak dirinya dia. Ya. Semakin berjarak, ya, semakin ada jarak untuk dia menjauhi kamu, justru semakin galau. Banyak sekali kebingungan. Di sini banyak awan, banyak kebingungan, banyak kegalauan. Dan sebenarnya kalian itu di bawah alam sadar, nyata maupun dilakukan secara aksi maupun tidak, itu masih ada rasa keingintahuan tentang satu dan yang lain. Ya, dan dia merasa semakin merana karena ternyata hatinya dia itu dingin. Dingin, kesepian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong, gitu loh. Dan
Dia merasa bahwa kamu salah satu sumber dari seseorang yang membebaskan diri dia menjadi diri apa adanya. Tapi kamu juga adalah jadi seseorang yang berkontribusi terhadap keberuntungan banyak hal-hal dalam hidupnya dia ya. Kamu semacam kayak, ada yang beberapa kayak lucky charm-nya gitu lah ya. Oke, kita lanjutkan. Yang semakin menjauh merana ya. Semakin menjauh, semakin merana dari kamu. Semakin masa kesepian. Ikatan yang ada di antara kalian ketika menjauh semakin menguat ya, karena kan memang malah justru semakin menjauh tuh semakin terikat, semakin kayak kangen, semakin rindu, semakin kepikiran. Itu yang mau justru semakin membuat, namanya perasaan itu kan ada di sana, dijauhin itu pasti tidak bisa dibohongi, ada perasaan rindu ya. Dan semakin dia menjauh dari kamu, semakin dia menyadari bahwa dia itu butuh kamu, butuh sayang kamu, butuh cinta kamu. Ikatan dari kalian itu memang jelas ada dan kuat gitu loh ya. Dan sebenarnya dia kehilangan seorang, bukan cuma seorang partner ya, tapi juga kehilangan seorang teman, seorang sahabat yang siap menyupport, siap menolong, siap membantu ya. Jadi merana itu karena nggak punya teman juga gitu. Kamu tuh salah satu sahabat terbaiknya dia. Jadi pasangan yang terbaik salah satunya adalah pasangan yang punya kualitas menjadi seorang teman. Apalagi di budaya kita itu sering sekali kayak pasangan sama teman adalah dua yang berbeda ya. Dan dia tidak menyangka sebenarnya kalau ada koneksi di antara kalian yang cukup kuat gitu loh ya. Yang tidak dia sadari. Sebelumnya dia pikir biasa-biasa aja, tapi ternyata ada koneksi ya. Dan dia tahu semakin menjauh dia semakin menyadari bahwa kamulah yang terbaik buat dia, yang bisa mengerti dia, bisa memahami dia, bisa bantu dia, bisa menyeimbangkan dia ya. Jadi ada perasaan kosong dan perasaan tidak terisi ketika nggak ada kamu. Dan orang ini semakin menginginkan koneksi secara fisik dengan kamu ketika berjauhan. Lalu Sora, bagaimana ke depannya? Apakah potensi hubungan ini bisa ada sesuatu bersama-sama? Iya. Iya. Wow, ini kartunya ada tulisannya iya atau tidak ya. Sora tuh sebenarnya pakai kartu kayak gini tuh senangnya apa ya? Kamu bisa lihat sendiri ya sama enggaknya. Jadi kan Sora nggak ngadi-ngadi ya. Oke, iya, wow. Jadi kalau Sora di sini kedepannya akan mungkin ada koneksi dan terhubung kembali ya. Hanya memang ada kabar dari dia yang akan datangnya terlambat ya. Akan ada kabar-kabar yang datangnya terlambat. Ada satu perencanaan dulu ya dari dia. Jadi gini, ketika dia nanti ke depannya akan ada perencanaan untuk memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Karena memang ada perasaan-perasaan ketika dia sudah merasa siap dari segi perasaan, juga mungkin akan ada komunikasi dari dia. Ada perencanaan untuk dia paling tidak berkomunikasi dulu sama kamu. Mungkin ada beberapa di sini yang nggak ada komunikasi di antara kalian sekarang ya. Dan di sini sampai keadaan dia sudah menjadi lebih balance ya, sudah lebih berharmoni. Karena kalau Sora lihat di sini, hidup dia bisa saja tidak balance gitu loh. Makanya ada hal yang dia kejar karena fokus ke sana itu mempengaruhi hidup dia banyak, itu ada ya. Dan kalau Sora di sini ada tujuan akhir yaitu kebahagiaan ya, wishes coming true. Nah, jadi dia berharap adalah impian atau yang sedang dia kerjakan itu, entah kerjaan, entah keuangan, fokus terhadap keluarga dan sebagainya, itu juga ada bagian dari kamu di dalamnya untuk menjadi kesempurnaan dirinya. Jadi justru merana ini akan membuat dia balik ke kamu. Jadi memang baru mulai tersadarkan dan tercerahkan lah ya, dengan menjauh bahwa saling butuh dan saling menginginkan. Kalau ditanya Sora, kapan sih dia akan mungkin kembali atau memulai komunikasi? Sora lihat di sini ada dari Desember 22 sampai Maret 20, November 22 sampai Desember. Jadi di sini ada yang mulai dari November sampai Maret ya. Karena ini Maret. Jadi periodenya antara November sampai Maret. Mulai ada pergerakan dari dirinya dia. Oke. Kita mau lihat untuk astrologi yang cukup banyak, ada Libra, Aquarius, dan Gemini, Sagittarius, ya. Libra, Aquarius, dan Gemini, Sagittarius, dan juga ada apa lagi di sini? Sora lihat dulu ya. Ini banyak kartunya Pentacles. Jadi Taurus, Virgo, dan Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, sama Sagittarius. Itu yang cukup mendominasi ya. Kita sekarang akan coba lihat ke
alphabets ya. Mungkin ada alfabet dia di sini. M, Z, U, G, S, W, A, D, U, C, K, dan V. Kita akan ambil dikit lagi. Dan ada Z dan X. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Jangan lupa pesan gelang dan pesan kalung di Instagram Sora @sora_tarot ataupun di link di bawah, tinggal diklik aja. Ya, terima kasih untuk yang sudah memesan. Kamu boleh banget tulis-tulis testimoni di kolom bawah ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.